Tuhan Yesus membentuk kehidupan kita supaya kita percaya, supaya kita mengalami kasih-Nya, dan kemudian membawa kabar baik itu untuk mengubahkan hidup manusia. Dan manusia yang diubahkan hidupnya, dia akan memperlakukan ciptaan dengan cara yang baik. Menyalurkan anugerah pemeliharaan itu bagi ciptaan. Jadi apa yang membuat mengabarkan Injil itu menjadi susah? Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah mengalami pemeliharaannya, penyelamatannya, mestinya memberitakan Injil tuh seperti kita bercerita. Kalau kita happy, kalau kita gembira, kalau kita bahagia mendapatkan sesuatu, gak usah disuruh, gak usah dipaksa. Anda langsung membagikannya. Seluruh dunia harus tahu. Kita kan gak maksa orang untuk percaya. Kita cuma cerita apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, orang itu percaya, ya itu anugerah kan. Bahwa Tuhan juga memakai kita, bahwa orang itu merespons untuk kemudian percaya kepada Injil atau kabar baik. Waktu di kelas pertama, saya tunjukin Alkitab sama dia. Saya suruh baca bergantian. Dia gini, kacamatanya ketinggalan, Pak. Dia diam. Yang lain aja Pak Pendeta baca. Selesai kelas dia datang. Pak Pendeta minta maaf ya. Saya sebenarnya enggak bisa baca. Saya ini buta huruf. Gak pernah sekolah. Saya tetap bisa jadi orang Kristen enggak ya? Pak, belajar baca ya, belajar baca, dibantu rekan saya belajar baca sampai pintar membaca. Dan saya membaptiskan pria ini. Dia mungkin buta huruf. Dia tidak membaca Alkitab. Dia tidak bisa membaca Alkitab. Tapi dia bisa membaca hidup orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Saya yakin Bapak Ibu mengalami banyak kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Yuk bagikan, ceritakan, beritakan. Dan Tuhan akan memakai hidup kita yang dibentuk oleh kasih dan karunia dan anugerah Tuhan itu menjadi saksi bagi dunia